Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MEM kelas 5 semuanya. Halo, apa kabarnya nak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini adalah hari pertama untuk mengawali pelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga anak-anak MEM semuanya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu tentang alat gerak hewan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya anak-anak MEM berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, marilah kita saksikan video berikut ini. Coba perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Nah, di sini kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi sampai Edo mau membantu Pak Rudi untuk memberi makan kelinci-kelincinya. Nah, coba perhatikan kelinci ini. Siapa yang tahu apa sih alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, makhluk hidup itu memiliki satu ciri, yaitu bergerak. Jadi, salah satu cirinya makhluk hidup itu bergerak. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan pada manusia, alat gerak itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh itu namanya otot, dan alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Perhatikan di sini, otot ini adalah bagian yang warnanya merah. Dan tulang adalah yang berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memang dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada ototnya baru tulang itu bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Macam-macam alat gerak hewan. Di sini, hewan itu bisa bergerak menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan sirip, dan ada juga hewan yang menggunakan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini itu juga bisa ada yang digunakan untuk memegang, ada yang digunakan untuk melompat, ada yang alat geraknya juga selain untuk bergerak digunakan untuk memanjat, dan juga alat geraknya digunakan oleh hewan tersebut untuk berenang. Jadi nggak hanya untuk bergerak saja, bisa untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Nah, lihat, perhatikan di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak juga bergeraknya menggunakan kaki. Dan juga ada orangutan. Orangutan ini bergeraknya menggunakan kaki dan tangannya. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian pasti tahu hewan apa saja yang bergerak dengan sirip. Iya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Apa ya hewannya? Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ular. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap, di sini Ibu beri contoh lebah dan burung.
Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan. Kalau hewan tersebut tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, coba sekarang kita baca sebuah paragraf nih. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sekian video untuk hari ini, semoga anak-anak MEM semuanya paham dan mengerti. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.